Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu ciri-ciri mesin mobil kita kemasukan air radiator. Untuk penyebab sendiri air radiator bisa masuk ke dalam mesin mobil kita, itu ada beberapa faktor. Mungkin diantaranya adalah karena usia mobil kita yang sudah harus saatnya perbaikan di bagian mesin, ada masalah untuk diperpak dieselnya, ada masalah untuk di dieselnya, atau kita pernah mengalami overheat, atau kita sering mengalami overheat. Nah, itu juga bisa menyebabkan akhirnya mesin mobil kita ini kemasukan air radiator. Untuk ciri-ciri sendiri air radiator itu masuk ke dalam mesin mobil kita, itu yang pertama adalah bisa dilihat daripada kondisi air radiator yang berkurang secara drastis, sedangkan tidak ada kerusakan pada komponen radiator. Jadi pas kita cek untuk di air radiator ini berkurang, padahal untuk di pipa radiator ini kondisinya masih bagus. Terus untuk di kipas, kalau dia menggunakan kipas semacam ini ya, ini kipasnya ini masih bagus. Jadi ini kan kalau berhenti dia kondisi keras, ini berarti menandakan kondisi silikonnya ini masih ada atau masih bagus. Kalau dia menggunakan fan, itu kondisi fannya itu masih bagus. Terus kalau kita lihat bagian tutupnya, ini juga masih bagus. Untuk karet-karetnya ini masih bagus. Jadi semua untuk komponen radiator itu masih bagus, termasuk bagian water pumpnya kita lihat tidak ada kebocoran, tidak ada korosi, tidak ada kerusakan, itu semuanya masih bagus. Tapi kok air radiator kita ini berkurang. Nah, kita wajib curiga berkurangnya ini adalah masuk ke dalam mesin mobil kita. Terus yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah ketika kita menghidupkan mesin mobil kita, untuk kondisi mesin mobil yang memang sudah mengalami masalah untuk di seher atau di puringnya. Kalau mobil diesel itu istilahnya sudah ngobos, atau mungkin di mobil bensin itu dia sudah ngasep putih. Itu ketika kita hidupkan susah untuk hidup. Karena apa? Karena oli yang tercampur dengan air dia masuk ke dalam ruang bakar sehingga mengganggu proses pembakaran. Nah, kalau seandainya kita pas menghidupkan mobil kita kok susah dihidupkan, sedangkan tadinya itu gampang, terus air radiator kita ini berkurang, bisa jadi kemungkinan adalah oli di dalam mesin mobil kita ini kemasukan air radiator. Terus ciri yang berikutnya, mesin mobil kita ini kemasukan air radiator, itu adalah ketika kita start awal. Jadi begitu kita start awal, posisi tutup radiator kita buka, kita lihat, begitu kita start ini radiatornya itu loncat. Jadi radiator loncat ke atas, itu juga bisa menandakan bahwa ada masalah untuk di mesin mobil kita. Air radiator ini sudah masuk ke dalam mesin mobil kita, ada kebocoran kompresi sehingga menyebabkan air bisa masuk ke dalam mobil kita. Terus ciri yang berikutnya adalah mobil ini ketika jalan itu kadang-kadang dedetan. Jadi dia kayak tidak lancar. Suplai bahan bakar itu tidak lancar. Padahal kita cek untuk kondisi saluran di suplai bahan bakar itu lancar semua, atau mungkin kita habis tune up. Nah, tiba-tiba kok dundutan, apalagi di mobil bensin itu kalau seandainya air sampai masuk ke dalam ruang bakar, itu bisa menyebabkan salah satu busi terjadi mati atau busi itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, itu kita juga wajib curiga, kemungkinan adalah ada masalah untuk di air radiator ini masuk ke dalam mesin mobil kita. Terus ciri yang berikutnya itu adalah kita bisa tes atau kita lihat, begitu kita hidupkan mesin mobil, kita lihat, kita amatin adalah di radiator ini. Jadi dia ada gelembung-gelembung besar yang keluar atau tidak. Kalau seandainya ada gelembung-gelembung besar yang keluar, itu juga kita wajib curiga ada masalah untuk di mesin mobil kita. Jadi ada kebocoran di silinder kopnya. Nah, itu kita wajib curiga kalau seandainya kita hidupkan, kita tes, itu ada gelembung-gelembung yang keluar. Atau mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen mengetahui, itu bisa dengan menggunakan botol ya. Jadi menggunakan botol, kita taruh, sudah itu kita hidupkan, kita lihat, kita amatin, itu ada gelembung-gelembungnya atau tidak. Mungkin bisa juga dilihat di video saya yang lainnya, cara kita melihat atau mengetes kondisi silinder kop mobil kita ini masih bagus atau tidak. Terus yang berikutnya adalah bisa dilihat daripada warna oli. Jadi yang pernah saya alamin adalah air radiator itu berkurang. Terus yang berikutnya itu di bagian warna oli. Nah, ketika kita mengecek di bagian warna oli ini sudah berubah menjadi warnanya itu putih, terus dia itu ada busa-busanya, itu menandakan bahwa oli mesin mobil kita ini sudah tercampur dengan air radiator.
Kalau untuk warna oli sendiri itu harus warnanya hitam seperti ini. Kalau ini mobil diesel ya, tapi dia ada bening-beningnya. Kalau dia mobil bensin itu cenderung warnanya itu bening. Tapi kalau kita pas cek kondisi mobil kita ini kok warnanya itu putih terus berbusa, itu bisa bertanda bahwa mobil kita atau mesin mobil kita ini sudah kemasukan air radiator. Terus ciri yang berikutnya adalah bisa kita lihat untuk di bagian lampu indikator. Ciri yang berikutnya adalah bisa kita lihat di bagian lampu indikator. Jadi di mobil itu ada lampu indikator semacam ini ya. Nah, ini ada tanda seperti ceret, terus ada tetesan, kayak tetesan ini adalah merupakan lampu indikator daripada oli. Ketika kita menghidupkan mesin, kalau lampu indikator oli ini masih hidup, kita wajib curiga. Bisa jadi kemungkinan oli kita ini berkurang, atau mungkin ada masalah di pompa oli, atau oli kita ini tercampur dengan air. Jadi hampir sama kasusnya seperti lampu indikator untuk di solar. Jadi lampu indikator pompa solar itu hidup, itu biasanya solar bercampur dengan air. Jadi ketika kita hidupkan mesin semacam ini, maka semua lampu indikator itu harus mati ya. Jadi semua lampu indikator itu harus mati, baik itu untuk pompa, baik itu untuk aki, baik itu untuk oli. Kalau seandainya ada salah satu yang hidup, berarti ada masalah untuk di komponen lampu petunjuk indikator tersebut. Kalau tadi yang kita bahas adalah lampu indikator untuk di oli itu hidup, berarti ada masalah untuk di oli kita. Bisa tadi ya kurang, atau mungkin kecampur dengan air, atau mungkin ada masalah untuk di pompa olinya. Saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.